Kabupaten Probolinggo merupakan wilayah subur. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, daerah ini dimanfaatkan untuk wilayah perkebunan tebu. Beberapa pabrik gula dibangun untuk mengolah hasil perkebunan tebu di sekitarnya. Dalam catatan sejarah, pemerintah kolonial kemudian mengerahkan rakyat sekitar untuk menanam tebu. Banyak cerita perlawanan rakyat menghadapi tindakan pemerintah kolonial. Di Kabupaten Probolinggo terdapat Candi Jabung. Candi Jabung berdiri di sebidang tanah berukuran 35 x 40 meter dengan pelataran yang cukup luas. Pada bulan Desember tahun 2015 diselenggarakan pementasan 1212 penari gelipang. Pementasannya di pelataran Candi Jabung sekitar 5 km sebelah timur kota Kraksaan, ibu kota Kabupaten Probolinggo. Penarinya terdiri dari para remaja sekolah menengah tingkat pertama dan tingkat atas, termasuk juga madrasahnya di kawasan Kabupaten Probolinggo. Pertunjukan seni gelipang sudah menjadi ciri seni pertunjukan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Menurut beberapa sumber, tari gelipang diciptakan oleh seorang pemuda asal Madura bernama Sari Truno yang juga dikenal dengan sebutan Seno. Sari Truno tinggal di Desa Pendil, sekitar 15 km sebelah timur kota Probolinggo. Awalnya, Sari Truno bekerja sebagai mandor pabrik gula gending milik kolonial Belanda di Kabupaten Probolinggo. Karena tidak mau melihat perlakuan dan perintah sewenang-wenang oleh pegawai-pegawai Belanda terhadap masyarakat petani tebu di sekitarnya, Sari Truno sering melawan perintah atasannya. Tidak tahan dengan kondisi itu, Sari Truno memutuskan untuk berhenti bekerja. Sejak berhenti bekerja, Sari Truno mengajak kawan-kawannya yang senasib dengannya untuk berlatih pencaksilat, salah satu seni bela diri yang ada di wilayah Pendil dan sekitarnya. Latihan silat ini berkembang dan tentara Belanda menganggap kegiatan ini sebagai ancaman. Karena itu latihan silat kawan-kawan Sari Truno terus diawasi. Sari Truno merasakan kecurigaan tentara Belanda. Agar tidak terlihat sedang berlatih silat, Sari Truno menambahkan gerakan tari topeng Madura. Tarian topeng Madura dikenal dari bapaknya, Mbah Sadri, yang berasal dari desa Omben, Sampang, Madura, termasuk bunyi-bunyian pengiringnya. Ketika pertama kali diperkenalkan, tari gelipang kurang diterima masyarakat sekitar. Penduduk desa Pendil, umumnya masyarakat muslim, dengan para santri yang taat, menganggap unsur gamelan adalah alat musik yang dilarang digunakan. Melihat situasi tersebut, Sari Truno berinisiatif memasukkan unsur budaya Islam yang biasa dilakukan oleh para santri di desa Pendil, yaitu pencaksilat, hadrah, samroh, dan getah. Sari Truno menggantikan alat musik gamelan dengan rebana, kendang, kentongan, jidor atau tambur, dan trompet atau seronen untuk mengiringi tariannya.
Pemakaian alat bunyi-bunyian ini memberi nuansa baru, yaitu perpaduan antara budaya Jawa dan Islam, sekaligus menguatkan perpaduan Jawa, Arab, dan Madura seperti kondisi masyarakat Probolinggo secara umum. Dan kesenian topeng Madura dikenal dengan nama Raudoh, yang artinya latihan atau seni olahraga. Upayanya berhasil dan kesenian ini dapat diterima dan disukai masyarakat. Tentara Belanda pun tidak lagi menganggap kegiatan tersebut sebagai ancaman. Namun demikian, semangat perlawanan tetap terlihat pada gerakan-gerakan gagah seperti gerakan sigap seorang prajurit dalam gerakan tarian-tariannya. Pada tahun 1935, Saritruno meninggal karena sakit. Kegiatan tarian dilanjutkan oleh putrinya Asiah yang sejak kecil sudah akrab dengan suasana kesenian bapaknya. Dengan semangat pesan bapaknya, Asiah meneruskan cita-cita Saritruno bersama suaminya Kartodirjo yang meninggal pada tahun 1964 dalam kecelakaan usai pentas di daerah Jember. Asiah, atau sering dipanggil Bukarto, terus mengembangkan dan mengenalkan kesenian Gelipang ke masyarakat luas. Pada awalnya, tarian tersebut diberi nama Goliban dari bahasa Arab yang artinya kebiasaan. Dengan berkali-kali mengeja Goliban dalam logat Jawa campur Madura, kemudian dieja menjadi Gelipang. Pentas tari Gelipang dilakukan secara berkelompok, laki-laki atau perempuan. Ditarikan dengan formasi yang artistik serta kekompakan yang tinggi. Untuk pertunjukan lengkap, alur pementasan tari Gelipang dibagi menjadi 3 bagian. Tarian pertama disebut dengan tari kiprah. Tari kiprah merupakan tari olah keprajuritan yang digunakan untuk membuka pertunjukan Gelipang diiringi lagu Ayawaro. Ayawaro juga merupakan perubahan ucapan Ya Allah Ya Rob, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tari kiprah Gelipang yang diciptakan Saritruno benar-benar serasi dan sejiwa dengan pribadi penciptanya. Jiwa Saritruno yang sering bergolak melawan prajurit-prajurit Belanda waktu itu diekspresikan melalui bentuk tari ini. Bagian kedua adalah tari papakan yang mempunyai alur kisah bertemunya seseorang setelah lama berpisah dengan menggambarkan pertemuan Anjasmara dengan Dharmawulan ketika Dharmawulan diutus untuk membunuh Menak Jinggo. Bagian ini menampilkan Dharmawulan berhasil membunuh Menak Jinggo dengan bantuan para istri Menak Jinggo. Tetapi ketika kembali, sebelum bertemu Anjasmara, Dharmawulan dihadang oleh Layang Seto dan Layang Kemitir yang berniat merebut kepala Menak Jinggo. Bagian ketiga, tari baris, yang menggambarkan para prajurit Majapahit yang berbaris memeriksa keadaan daerah Jawa Timur. Kegagahan baris prajurit dalam gerak tariannya menampilkan semboyan tentang harga diri. Tari Gelipang memiliki semboyan dalam bahasa Madura, etembeng pote mata, mongok pote atolang, yang berarti daripada putih mata lebih baik putih tulang. Semboyan tersebut mewakili watak orang Madura yang memegang teguh harga diri
pantang menyerah meski mati taruhannya. Semboyan itu tergambar dalam gerak tari gelipang yang patah-patah dan terkesan keras. Misalnya, gerakan pundak yang bergetar naik turun menggambarkan kemarahan dan semangat perlawanan. Sampai sekarang, dengan dipelajari turun-temurun dari sumber aslinya, gerakan tari gelipang tetap menggambarkan gerakan prajurit yang sigap dan waspada. Suparmo adalah anak bungsu Asia atau Bukarto. Sempat ditemui di rumahnya di Pendil, Mbah Parmo banyak bercerita tentang perubahan pandangan masyarakat terhadap seni gelipang. Tari gelipang sering dipentaskan di berbagai acara seperti resepsi, hajatan, hingga acara-acara besar. Mendapat penghargaan pentas kesenian untuk menghibur tamu mancanegara. Bahkan banyak kegiatan pentas seni gelipang yang dilombakan. Mbah Parmo ikut menekuni kesenian gelipang sejak usia 9 tahun. Mbah Parmo tetap mengawal pementasan gelipang, terutama pentas besar, termasuk pementasan 1212 penari gelipang di pelataran Candi Jabung ini. Di depan rumah Mbah Parmo di Desa Pendil, Probolinggo, terdapat patung penari gelipang sebagai tanda asal-usul kesenian gelipang.